Halo teman-teman, gak kerasa ya kita udah sampai di sesi terakhir ya dalam kelas membangun kesadaran investasi pada generasi Z. Ya, kita sekarang udah ada di sesi 3 ya, yaitu tentang mengenal instrumen investasi sekaligus sebagai sesi penutup dari rangkaian acara ini. Saya di sini yang pertama akan menjelaskan ya klasifikasi instrumen berdasarkan resikonya. Sebelumnya kita juga udah singgung sih ya tentang resiko-resiko yang ada di investasi ya. Jadi yang pertama investasi dengan resiko paling rendah itu ada deposito. Nah, deposito ini adalah investasi yang umumnya ditawarkan di bank-bank ya. Jadi teman-teman mungkin kalau yang mau melakukan deposito bisa kunjungi bank dan tanyakan ke tellernya. Mbak, saya mau deposito gitu, nanti akan diarahkan. Selanjutnya ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini adalah ya ini adalah instrumen pasar uang ya, semacam isinya tuh ada surat utang negara, SBI ya, sertifikat Bank Indonesia, ada obligasi Republik Indonesia. Nah, lalu apa bedanya dengan obligasi negara? Ini sama-sama rendah, tapi kenapa dibedain? Nah, simpel lagi nih. Reksadana pasar uang ini adalah paket komplitnya. Dan ini ada yang mengendalikan namanya manajer investor. Sedangkan obligasi negara itu adalah salah satu instrumen yang dikelola dalam reksadana pasar uang. Semisal ya teman-teman beli gado-gado pakai telur ya. Eh, Reksadana itu ibarat kata gado-gadonya dan obligasi negara itu telur ya atau topping yang ada di dalam gado-gado tersebut. Nah, selanjutnya, oh iya saya lupa cerita ya. Dari semua ini ya yang pernah saya coba itu dari reksadana pasar uang ya. Sampai sekarang pun saya masih punya ya reksadana pasar uang. Kenapa nggak deposito? Kenapa nggak obligasi negara? Karena reksadana pasar uang itu pencairannya bisa cepat, teman-teman. 3 hari kerja tuh maksimal ya, udah bisa dicairkan. Sedangkan obligasi negara dan deposito itu biasanya ada jangka waktu tertentu di mana uang kita tuh harus ditahan. Kalau semisal sebelum jangka waktu sesuai perjanjian tersebut, ada penaltinya ya kalau deposito. Nah, kalau deposito ini orang tua aku nyoba. Terus kemudian selanjutnya nih, oh iya sama lupa saya jelaskan. Eh, se- Kalau reksadana pasar uang ini kita bisa mulai dari nominal kecil ya, 10.000 rupiah gitu bisa. Sedangkan obligasi negara ini barrier to entry-nya agak atau akses kita untuk masuknya nih agak ini ya, agak gak begitu besar sih. Tapi untuk kita kita Gen Z apalagi semisal teman-teman yang anak SMA nih ada yang nonton video saya ya, yang pengen investasi dari duit jajan gitu. Ini agak agak sedikit berat ya karena setauku minimal jumlah investasinya itu 1 juta ya. Nanti kalau salah tolong ralat ya. Kemudian ada instrumen investasi di resiko sedang ya. Di resiko sedang ini ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini ada resikonya teman-teman. Semisal korporasi atau perusahaan yang kita taruh gitu. Kita beli surat obligasinya. Itu mengalami kebangkrutan gitu. Ya kemungkinan ya proses pencairannya itu agak terhambat ya. Meskipun ketika perusahaan itu mengalami kebangkrutan tentunya yang diprioritaskan dibayar itu adalah beban utang ya, termasuk obligasi korporasi ini. Tapi prosesnya itu bisa jadi lama dan uang kita akan tertahan. Nah, di sini juga ada reksadana pasar tetap dan berimbang. Ini juga resikonya sedang. Ya, selanjutnya ada yang resikonya tinggi. Yang pertama ini saham. Kenapa saham itu tinggi? Karena beberapa saham itu memiliki fluktuasi yang lumayan tajam ya dibanding reksadana, 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 instrumen-instrumen investasi yang sebelumnya kita bahas nih. Ya, jadi kalau teman-teman investasi di saham, jangan kaget semisal penurunannya itu 1 hari bisa 5% ya. Itu penurunan loh, karena itu bisa terjadi. Tapi untuk investasi saham di Indonesia tuh tenang, itu ada ARB ya atau batas bawahnya. Jadi sebelum dia terjun bebas banget,
secara curang itu perdagangannya di stop gitu. Regulasinya seperti itu. Berbeda dengan instrumen saham di pasar saham global gitu. Misalnya di S&P. Setauku nggak ada ARB-nya dia, nggak ada batas bawahnya yang bisa menyetop perdagangan semisal harganya itu jatuh curam. Nah, sama seperti saham, reksadana saham juga memiliki resiko yang sama. Nah, kalau jujur ya, kalau disuruh milih antara saham dan reksadana saham, diriku lebih milih saham. Berbeda dengan waktu diriku diberikan pilihan antara deposito dan instrumen rendah resiko lagi dengan RDPU. Aku pilih RDPU. Tapi kalau disuruh milih antara saham dan reksadana saham, diriku pilih reksadana saham. Maaf, diriku pilih saham. Karena dengan diriku pilih saham, aku merasa kayak resiko tuh lebih terukur gitu. Dibanding ketika kita pilih reksadana saham, kita menyerahkan segala resiko itu ke manajer investasi, namun kita harus menanggung resikonya. Maksudnya manajer investasi mengendalikan aksinya, tapi kita harus menanggung resiko semisal manajer tersebut melakukan kesalahan. Beda sama kalau kita saham itu ibarat kata ya, kalau saham itu kita nyetir mobil sendiri, sementara kalau reksadana saham itu kita disetirin ya. Yang nyetir itu atau supirnya itu adalah manajer investasi. Ya, balik lagi, ini sesuai gaya teman-teman masing-masing ya. Ada yang suka nyetir sendiri kan, ada juga yang suka disetirin. Diriku lebih suka nyetir sendiri, oleh karena itu aku pilih saham. Karena aku merasa lebih dalam tanda kutip ya, mengendalikan resikonya. Selanjutnya ada cryptocurrency nih. Aku terjun di cryptocurrency dari tahun 2021 ya. Aku termasuk spekulator dan itu teman-teman gak boleh tiru ya. Ya, instrumen ini sangat tinggi resikonya. Diriku pernah mendapatkan, ini high risk high return, diriku pernah mendapatkan keuntungan 3 kali sampai 5 kali lipat setiap ambil posisi atau setiap membeli suatu aset kripto ya. Tapi kalau teman-teman invest kripto di blue chip aset ya, sebut aja kali ya Bitcoin ya. Tapi saya nggak nyaranin beli loh ya. Segala sesuatu yang saya sebutkan ini saya tidak menyarankan, maksudnya saya tidak menyarankan teman untuk melakukan aksi beli sekarang. Jadi teman-teman disclaimer ya harus melakukan riset terlebih dahulu terkait tiap instrumen sahamnya sebelum instrumen investasi sebelum melakukan investasi. Jadi selanjutnya ada peer-to-peer lending ya. Peer-to-peer lending ini ibarat kata kita minjemin duit ke orang yang mau usaha, tapi cara peer-to-peer, nggak melalui bank. Ini merupakan suatu fintech yang kemajuan ya. Karena biasanya kan eh, yang punya dana, perantaranya bank, baru ke orang yang membutuhkan dana. Peer-to-peer ini langsung mempertemukan antara orang yang butuh dana dan orang yang punya dana. Tapi ini resikonya tinggi sekali teman-teman, resiko gagal bayar. Jadi kalau bisa dipertimbangkan terlebih dahulu. Dari semua ini yang saya belum pernah nyoba peer to peer ini. Jadi saya tidak memiliki pengalaman untuk membahas lebih lanjut. Pada intinya prinsip utamanya yang saya bilang high risk high return. Semakin tinggi resiko, umumnya potensi returnnya makin tinggi. Gimana Kak kalau misalnya high risk low return gitu? Ya jangan jangan mau investasi di situ. Tandanya kamu dibodohi itu. Jadi pastiin kalau misal high risk ya returnnya juga tinggi. Atau biasa aku tuh pakai rasio namanya risk to reward ya. Mempertimbangkan risknya berapa, rewardnya berapa. Aku pastikan rewardnya tuh harus lebih besar. Nah, ini reksadana. Tadi aku udah jelasin ya apa itu reksadana. Ya intinya kita nitip duit ke manajer investasi ya. Tadi aku analogiin manajer investasi itu supir ya. Ya, cocok untuk pemula ya. Kalau teman-teman nggak punya banyak waktu belajar ya, monggo lah dicoba reksadana ini. Reksadana apa aku nggak mau ngasih saran ya, harus riset sendiri pokoknya. Oke, resikonya cenderung rendah ya. Tapi tadi ada reksadana pasar saham yang resikonya tinggi. Kalau pasar uang rendah,
pendapatan tetap resikonya sedang dan ada reksadana saham yang resikonya tinggi. Nah, ini yang aku bilang, kelebihan reksadana itu kita bisa mulai dari 10.000 sampai 50.000 rupiah. Jadi ini udah bisa kita investasi. Selanjutnya saham. Saham itu intinya adalah kita membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Di saham ini keuntungannya ini bisa dari dua jenis ya, yaitu kenaikan nilai saham itu sendiri atau capital gain ya, atau yang kedua ini dividen ya, atau pembagian keuntungan perusahaan. Ini ada teori-teorinya tersendiri, kita mau ngejar dividen ya, atau kita mau ngejar capital gain, itu boleh-boleh aja sih. Dan pasti strateginya beda ya. Nah, resikonya ini harganya fluktuatif dibanding tadi kita instrumen-instrumen pasar uang. Ini mengikuti pasar dan kinerja perusahaan. Bahkan isu-isu geopolitik juga bisa mempengaruhi nilai saham ya, semacam keputusan pemerintah, keputusan tingkat suku bunga, bahkan keputusan Donald Trump gitu ya. Padahal itu makro sekali gitu. Itu bisa mempengaruhi nilai saham. Jadi pastikan teman-teman melakukan riset terlebih dahulu sebelum mulai investasi saham. Ada emas dan deposito. Nah, ini emas ini adalah instrumen yang bisa dibilang safe haven ya. Ini mungkin dari teman-teman udah pada tahu lah ya emas itu apa. Tapi ya emas yang aku maksud di sini tuh bukan emas perhiasan gitu ya, tapi emas logam mulia loh. Yang mana itu harganya cenderung lebih stabil dibanding emas perhiasan yang di beberapa toko emas kita jual bukan untung malah rugi gitu. Bukan aku menjelekkan emas perhiasan ya, tapi kalau semisal tujuan utamanya adalah investasi, logam mulia emas itu lebih menguntungkan dibanding perhiasan. Tapi kalau emang tujuannya itu untuk fashion ya, ya tentunya emas perhiasan. Harganya cenderung stabil dalam jangka panjang. Ini betul sekali ya. Dan sifatnya itu safe haven atau aset penyimpan nilai. Jadi ciri khas dari aset safe haven ini ya, dulu waktu S1 saya sempat melakukan penelitian, ketika keadaan ekonomi lagi nggak nentu dia umumnya akan naik ya. Jadi aku spill aja di situ. Biasanya orang kalau merasa keadaan ekonomi ini lagi nggak baik-baik aja, melarikan asetnya ke emas, sehingga harga emas ini naik. Selanjutnya ada deposito ya, tadi sudah kita bahas, intinya kita nyimpan duit di bank dalam jangka waktu tertentu, resikonya rendah, dan returnnya juga rendah. Nah, ini ada obligasi ya, ini juga tadi sudah kita bahas, intinya kita minjemin uang ke baik ke pemerintah ataupun ke perusahaan ya. Imbal hasilnya bentuknya kupon atau bunga dan resikonya ini lebih cenderung kecil dibanding saham. Kenapa? Semisal ya, ini dari sisi finance ya. Semisal suatu perusahaan itu mengalami kerugian, pailit. Yang diprioritaskan itu adalah beban hutang dulu. Surat ya obligasi ini ya termasuk salah satunya. Sehingga kita nggak 100% kehilangan investasi kita. Beda sama kita memiliki saham perusahaan tersebut. Kalau semisal perusahaan tersebut pailit, baru kemudian dibalikan ke investor itu ketika perusahaan itu sudah memenuhi beban utangnya. Jadi obligasi ini risknya lebih rendah dibanding saham. Sebenarnya ada lagi ya instrumen yang hybrid ya antara obligasi dan saham, yaitu namanya saham preferred ya. Itu semacam saham ya, tapi dia tuh memiliki imbal hasil yang pasti, mirip-mirip seperti obligasi ya. Jadi mau perusahaan untung, mau perusahaan nggak untung ya, tetap kita kebagian dividen. Beda sama saham biasa ya. Saham biasa tuh perusahaan harus untung dulu baru bisa bagi-bagi dividen. Ini ada investasi digital ya, ada kripto dan peer-to-peer lending. Kripto ini terbagi lagi sebenarnya berbagai macam aset ya. Ini aku sebutin tapi aku nggak langsung nyaranin beli ya. Teman-teman harus riset sendiri. Ada Bitcoin, kripto, Solana, terus Dogecoin, itu yang koin meme ya. Dan banyak lagi.
Ini resikonya tinggi teman-teman. Untuk koin-koin micin atau koin-koin yang baru ya, koin-koin yang memiliki volatilitas tinggi, itu semua orang tuh asal memiliki kemampuan bisa menerbitkan koin tersebut. Bisa, kalau di saham kan namanya IPO ya kan, bisa publish koin tersebut di market kripto ya. Dan artinya orang tersebut juga bisa melakukan rug pull ya, atau singkatnya tuh bawa kabur duit kita tanpa ngejalanin proyeknya. Itulah resikonya dari kripto ya. Ini kalau peer-to-peer lending ya, kita minjemin duit ke suatu project ya, startup atau UMKM agar dapat timbal hasil. Ini ada resiko kegagalan bayar. Ya. Jadi baik teman-teman berinvestasi dalam kripto ataupun dalam peer-to-peer lending, pastikan gunakan uang dingin. Jangan gunakan uang panas. Nah, pada intinya kita memilih resiko tuh harus sesuai dengan profil resiko ya. Kalau profil resiko kita konservatif, pilih deposito. Kalau moderat, kita pilih yang obligasi reksadana ya. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Kita masuk ke summary ya. Pada intinya investasi itu ada resikonya dan karakternya beda. Kita harus memahami terlebih dahulu resiko-resiko tersebut baru masuk. Jangan niru saya dulu ya. Masuk dulu baru pahami itu apa investasi, apa itu resikonya. Nggak ada instrumen yang paling bagus, ada yang paling cocok sama profil resiko kita. Jadi pilihlah yang paling cocok. Baik, demikian ya kelas kita hari ini. Kelas kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap teman-teman kita semua bisa berinvestasi dan memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang untuk memperoleh tujuan investasi kita. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ya, kalau ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.